Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Yuliani. Saya Magna Heranis. Saya Lutfi. Kami di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan materi terkait tentang self-driving cars dan taksi pintar. Baik, self-driving cars, definisi teknologi self-driving atau kendaraan otonom merupakan salah satu inovasi terdepan dalam bidang transportasi yang menggabungkan kecerdasan buatan, sensor canggih, dan sistem kontrol otomatis untuk mengoperasikan kendaraan tanpa memerlukan pengemudi manusia. Tujuan utama teknologi self-driving adalah untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi lalu lintas, dan mobilitas. Teknologi ini bertujuan mengurangi kecelakaan, kemacetan, serta memudahkan akses transportasi bagi semua kalangan termasuk lansia dan disabilitas, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Cara kerja dari self-driving cars ini juga pertama menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Kedua, teknologi seperti AI dan machine learning memproses dan data sensor untuk menentukan jalur dan mengendalikan mobil. Ketiga, sistem sensor fusion menggabungkan data dari berbagai sensor agar lebih akurat. Keempat, menggunakan peta digital dan GPS untuk navigasi. Untuk manfaat self-driving cars ini juga yang pertama meningkatkan keselamatan dengan mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kedua, mengurangi kemacetan melalui optimasi rute. Ketiga, memberikan akses transportasi bagi orang yang tidak bisa mengemudi. Teknologi yang digunakan dalam self-driving cars ini juga yang pertama ada radar, lidar atau light detection and ranging. Yang kedua kamera video dan computer vision. Ketiga AI dan kontrol otomatis. Keempat sensor ultrasonik, GPS dan odometri. Contoh aplikasi dari self-driving cars ini juga yang pertama sistem semi otonom seperti lane assist, adaptive cruise control atau ACC, rem otomatis darurat. Kedua, mobil otonom seperti mobil otonom penuh yang mampu mengemudi tanpa campur tangan manusia. Kemudian terdapat beberapa korelasi self-driving cars dengan data science. Yang pertama, datanya. Di pengolahan data, mobil otonom mengumpulkan data dalam jumlah besar dari sensor seperti radar, lidar, kamera, dan GPS. Data ini harus diproses dan dianalisis secara real time untuk memahami lingkungan sekitar dan membuat keputusan. Dan korelasi kedua dengan machine learning dan AI. Sains data menyediakan algoritma machine learning dan kecerdasan buatan yang memungkinkan mobil belajar dari data, mengenali objek misalnya kendaraan lain, penjalan kaki, rambu lalu lintas, serta memprediksi pola perilaku di jalan. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Sistem self-driving menggunakan model prediktif yang dikembangkan dari analisis data historis dan data real time untuk menentukan tindakan terbaik misalnya mengerem, mempercepat, dan menghindar. Kemudian korelasi yang berikutnya yaitu big data dan sensor fusion. Integrasi data dari berbagai sensor membutuhkan metode big data dalam sains data untuk menggabungkan dan menyajikan data yang akurat dan koheren. Kemudian optimasi rute dan simulasi. Dengan data lalu lintas dan kondisi jalan, algoritma optimasi berbasis data dapat mengatur rute terbaik untuk efisiensi waktu dan bahan bakar. Kemudian peningkatan teknologi dan keselamatan, penggunaan data untuk melakukan analisis kecelakaan, pembelajaran dari masa lalu, dan peningkatan algoritma pengendalian secara berkelanjutan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada taksi pintar. Adapun definisi dari taksi pintar ini yaitu adalah konsep layanan transportasi berbasis taksi yang memanfaatkan teknologi digital dan sistem otomatis untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan kualitas layanan bagi penumpang maupun pengemudi. Taksi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai sistem mobilitas modern yang terintegrasi. Adapun ciri-cirinya yaitu adalah satu, menggunakan aplikasi mobile yang pemesanannya dilakukan melalui aplikasi dan penumpang dapat melihat lokasi taksi online secara real time. Yang kedua yaitu pembayaran menggunakan non tunai, mendukung e-wallet, kartu kredit atau debit, atau saldo digital transportasi. Kemudian juga mengurangi risiko kriminalitas dan mempermudah transaksi. Yang ketiga yaitu ada fitur navigasi dan rute yang optimal dengan menggunakan GPS dan algoritma untuk menemukan rute tercepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Yang keempat yaitu adalah tingkat keamanan yang tinggi dengan identitas pengemudi, nomor kendaraan, dan rating terlihat eh, di aplikasi. Beberapa sistem menyediakan tombol darurat atau panic button. Kemudian juga selanjutnya yaitu laporan perjalanan yang otomatis. Bukti perjalanan dapat diunduh oleh penumpang, baik itu terkait dengan jarak, waktu, maupun tarif. Kemudian, adapun keunggulan dari taksi pintar ini yaitu adalah lebih efisien dan nyaman. Tentunya dapat mengurangi biaya operasional, mengurangi risiko kecelakaan atau kerusakan karena sistem pemeliharaan yang terpantau, meningkatkan keselamatan penumpang dengan fitur monitoring, lebih transparan dalam tarif dan rute, dan implementasinya yaitu adalah layanan taksi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Taksi konvensional yang sudah terintegrasi aplikasi seperti Bluebird, dan juga ada Gojek Grab yang tadi, kemudian juga ada Project Smart Mobility pada Smart City. Adapun tujuan diadakannya taksi pintar yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan transportasi yang dirancang untuk mempercepat proses pemesanan, memperpendek waktu penumpang, dan mengoptimalkan rute sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan tentunya hemat biaya. Meningkatkan keamanan penumpang dan pengemudi dengan adanya fitur seperti GPS real time, identitas pengemudi yang terbuka atau transparan, tombol darurat, dan pemantauan kendaraan. Sistem ini menciptakan layanan yang jauh lebih aman dibandingkan taksi konvensional. Kemudian tujuan lain yaitu adalah transparansi tarif dan perjalanan. Sistem menghitung jarak, waktu tempuh, serta tarif dengan algoritma yang konsisten sehingga mengurangi potensi memanipulasi harga atau kecurangan. Kemudian juga meningkatkan kepuasan pengguna, di mana aplikasi yang mudah digunakan, informasinya lengkap, dan layanan yang cepat membuat pengalaman pelanggan lebih baik dan nyaman. Kemudian juga mengoptimalkan operasional perusahaan taksi. Perusahaan dapat mengatur distribusi armada, memonitor performa pengemudi, mengetahui pola permintaan, dan merencanakan strategi operasional yang lebih efisien. Kemudian juga mengurangi beban biaya perawatan dan bahan bakar melalui pemantauan kondisi kendaraan atau IoT, rute efisien, dan pola mengemudi yang dianalisis, penggunaan bahan bakar dan risiko kerusakan dapat ditekan. Adapun korelasi dengan data science, taksi pintar ini sangat erat hubungannya dengan data science karena seluruh sistemnya bergantung pada pengolahan data dalam jumlah yang besar atau big data. Pengolahan data perjalanan atau trip data, setiap perjalanan menghasilkan data seperti lokasi penjemputan dan tujuan, rute yang ditempuh, waktu perjalanan, jarak tempuh, dan tarif. Data ini digunakan untuk menganalisis pola permintaan, jam sibuk, serta rute terbaik. Semuanya dilakukan dengan teknik data analitis.
Kemudian juga optimasi rute dengan machine learning. Algoritma machine learning dapat berupa memprediksi jalan yang paling lancar, menghindari kemacetan, memberikan perkiraan waktu tempuh, data historis digunakan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Prediksi kebutuhan armada dengan analisis data science, perusahaan dapat memprediksi lokasi dengan permintaan tertinggi, jam puncak, musim atau hari tertentu dengan lonjakan permintaan. Hal ini membantu penyebaran armada secara optimal. Kemudian rating dan evaluasi pengemudi. Data science digunakan untuk menganalisis perilaku pengemudi, melihat tingkat keamanan, memprediksi risiko kecelakaan. Data seperti akselerasi keras, pengereman mendadak, dan kecepatan dikumpulkan untuk evaluasi performa. Kemudian juga analisis perilaku pengguna. Data science juga mengungkap kebiasaan perjalanan pengguna, pola pemesanan, metode pembayaran favorit. Ini membantu perusahaan membuat promo yang tepat sasaran. Kemudian juga sistem penetapan harga dinamis. Tarif dapat berubah berdasarkan permintaan, cuaca, kondisi jalan, jumlah armada aktif. Model statistik dan machine learning digunakan untuk menentukan harga yang adil namun menguntungkan. Terima kasih. Mungkin materi tersebut dicukupkan terkait dengan self-driving cars dan juga taksi pintar. Yang selanjutnya akan kami sampaikan yaitu terkait dengan analisis big data guna memprediksi kepadatan lalu lintas secara real time. Teman-teman izin konfirmasi apa share screen-nya udah terlihat? Belum. Belum. Masih loading. Oke. Udah ada. Oke, baik, bisa dilanjut ya untuk materi yang dapat disampaikan kali ini, yaitu terkait dengan analisis big data untuk memprediksi kepadatan lalu lintas secara real time.
Baik, untuk latar belakangnya, seiring dengan meningkatnya permasalahan kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan, diperlukan sistem yang mampu melakukan analisis dan prediksi kondisi lalu lintas secara cepat dan akurat. Pemanfaatan kronologi big data dan kecerdasan buatan menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul Real-Time Urban Traffic Prediction Using RFID and a Hybrid LSTM Random Forest Model yang memiliki keterkaitan kuat dengan judul tugas analisis Big Data untuk prediksi kepadatan lalu lintas secara real time. Penelitian tersebut memanfaatkan data RFID yang dikumpulkan secara kontinu dari kendaraan sebagai sumber data lalu lintas real time. Data yang dihasilkan bersifat bervolume besar atau volume, mengalir dengan kecepatan tinggi atau velocity, dan beragam dengan jenis serta sumbernya atau variety, sehingga memenuhi karakteristik utama big data. Dalam proses pengolahannya, penelitian ini menerapkan analisis data skala besar menggunakan pendekatan machine learning hybrid, yaitu long short term memory atau LSTM, untuk menangkap pola temporal dan dinamika lalu lintas dari waktu ke waktu, serta random forest untuk meningkatkan akurasi hasil prediksi. Model yang dikembangkan mampu memprediksi tingkat kepadatan lalu lintas secara real time berdasarkan data sensor yang terus diperbarui. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi referensi yang relevan dalam mendukung penerapan analisis big data untuk prediksi kepadatan lalu lintas secara real time, khususnya dalam pemanfaatan data sensor dan model prediktif berbasis kecerdasan buatan. Baik, untuk rumusan masalahnya ini yang pertama, bagaimana memanfaatkan data lalu lintas berskala besar atau big data untuk analisis kepadatan lalu lintas. Yang kedua, bagaimana penerapan machine learning dalam memprediksi kepadatan lalu lintas secara real time. Yang ketiga, sejauh mana model prediksi mampu memberikan hasil yang akurat untuk mendukung manajemen lalu lintas. Kemudian terdapat landasan teori. Yang pertama, konsep big data dalam transportasi ada tiga. Yang pertama, volume berisi data sensor, RFID, GPS, dan kamera CCTV. Kemudian yang kedua, velocity, data mengalir secara real time. Kemudian variety, data kendaraan, cuaca, waktu, dan lokasi. Di data ini memungkinkan analisis lalu lintas secara cepat dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, itu studi terkait untuk judul kita, yaitu Real Time Urban Traffic Prediction Using RFID, ID, and Hybrid LSTM Random Forest. Menggunakan data RFID sebagai data real time lalu lintas, menerapkan model hybrid untuk meningkatkan akurasi prediksi. Hasil penelitian menunjukkan model mampu memprediksi kepadatan lalu lintas secara real time dengan akurasi tinggi. Jurnal ini relevan sebagai referensi utama dalam penelitian kali ini. Kemudian sistem prediksi lalu lintasnya, prediksi dilakukan berdasarkan data lalu lintas yang diperoleh secara real time menggunakan pendekatan machine learning untuk mengenali pola historis dan kondisi terkini. Model yang digunakan yang pertama LSTM, Long Short Term Memory, yang kedua Random Forest, yang ketiga model hybrid LSTM dan Random Forest. Kemudian metode penelitiannya, eh, pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber lalu lintas secara sensor, seperti sensor jalan, RFID, GPS kendaraan, kamera, CCTV, dan dataset terbuka. Data yang dikumpulkan meliputi volume kendaraan atau jumlah kendaraan, kecepatan, tingkat kepadatan, waktu tempuh, lokasi, serta kondisi cuacanya.
Data bersifat kontinu dan mempresentasikan kondisi lalu lintas secara real time. Kemudian, penerapan model prediksi. Model pembelajaran mesin diterapkan untuk memprediksi kepadatan lalu lintas. Algoritma yang digunakan antara lain yang pertama regresi, kemudian random forest dan LSTM. Model memanfaatkan data historis dan data real time sebagai input prediksi. Para pemeriksaan data dibersihkan dulu dari kesalahan, duplikasi, dan nilai kosong. Kemudian dilakukan normalisasi data untuk menyamakan skala nilai dan data dikelompokkan berdasarkan waktu, lokasi untuk memudahkan analisis. Kemudian visualisasi dan implementasinya, hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk peta atau dashboard. Visualisasi bersifat real time untuk memantau kondisi lalu lintas, sistem mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lalu lintas. Kemudian pembahasan yang pertama menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu pemanfaatan data lalu lintas berskala besar atau big data untuk analisis kepadatan lalu lintas. Data lalu lintas yang diperoleh dari sistem RFID memiliki karakteristik big data karena dikumpulkan secara terus-menerus dari kebanyakan kendaraan dalam waktu nyata. Data ini mencakup informasi waktu, lokasi, kecepatan, dan identitas kendaraan, sehingga menghasilkan volume data yang besar dan mengalir dengan cepat. Dalam jurnal RFID dan LSTM, data tersebut diproses melalui arsitektur sistem terintegrasi yang menghubungkan perangkat RFID, cloud server, dan lapisan analitik. Pendekatan data memungkinkan sistem untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data lalu lintas dalam jumlah besar secara efisien. Dengan pemrosesan ini, pola kepadatan lalu lintas dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Visualisasi pendukungnya ada di jurnal. Kemudian dari gambar itu tuh maknanya menunjukkan alur pemrosesan big data mulai dari pembacaan data RFID hingga analisis kepadatan lalu lintas. Kemudian selanjutnya terkait dengan penerapan machine learning dalam memprediksi kepadatan lalu lintas secara real time. Di sini terdapat 3 skenario yang digunakan untuk menguji kemampuan sistem RFID dan model TPC LSTM RF dalam mengenai pola kepadatan lalu lintas pada berbagai situasi secara real time. Yang pertama yaitu adalah pada kondisi normal traffic condition. Pola kepadatan normal berdasarkan aktivitas kendaraan sehari-hari, di mana menjadi baseline atau kondisi acuan untuk mengukur arus kendaraan normal. Kemudian yang kedua yaitu adalah violation case atau kepadatan tidak hanya dipengaruhi volume kendaraan tetapi juga perilaku pengemudi terkait dengan speeding dan wrong line, mendeteksi pelanggaran secara real time dan menganalisis dampak pelanggaran terhadap kepadatan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah accident case atau prediksi kepadatan secara real time sangat penting untuk penanganan kejadian tak terduga untuk menguji ketahanan sistem dalam kondisi ekstrim dan menilai kemampuan prediksi kepadatan saat terjadi insiden mendadak. Kemudian selanjutnya terkait dengan tingkat akurasi dan keunggulan model TPC LSTM RF dibandingkan dengan model lain. Hasil penelitian, sistem TPC LSTM RF terbukti mampu memberikan kinerja unggul dalam manajemen lalu lintas perkotaan secara real time. Integrasi teknologi RFID, IoT, dan model machine learning hibrida RSTM Random Forest menghasilkan prediksi kemacetan yang
lebih akurat, efisien, dan responsif dengan tingkat akurasi mencapai 93,5% serta waktu pemrosesan yang rendah. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kelancaran lalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menawarkan solusi yang aman dan berorientasi pada privacy. Dengan demikian, TPC RFTM-RF berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendukung pengembangan sistem transportasi cerdas di lingkungan perkotaan. Kemudian, selanjutnya terkait dengan kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa data lalu lintas berskala besar yang diperoleh dari sistem RFID dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menganalisis kepadatan lalu lintas. Pendekatan big data memungkinkan pengolahan data dengan volume besar dan aliran cepat secara efisien, sehingga pola kepadatan lalu lintas dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kemudian, penerapan mesin learning menggunakan model TPC LSTM, RF, mampu memprediksi kepadatan lalu lintas secara real-time. Model LSTM berhasil menangkap pola temporal dari data lalu lintas. Sementara random forest meningkatkan akurasi prediksi sehingga sistem dapat merespon perubahan kondisi lalu lintas secara cepat. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa model TPCL STM-RF memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi kepadatan lalu lintas. Hal ini dibuktikan melalui hasil confusion matrix dan perbandingan performa model, sehingga hasil prediksi yang dihasilkan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen lalu lintas dan pengembangan Intelligent Transportation System atau ITS. Terima kasih. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.